Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan nama saya Hayatul Mardiah. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus. Selamat menyaksikan. Nah, dari pelajaran ini nantinya kamu akan bisa menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan, menjelaskan pengertian kelajuan dan kecepatan, serta menjelaskan pengertian kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu mengamati sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, atau kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang sedang bersepeda? Nah, jika kita amati, semua benda tersebut membentuk sebuah lintasan. Apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Nah, coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apa yang terjadi pada mobil, apa yang terjadi pada sepeda, dan apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan. Dari video ini, kita juga mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Oke, sekarang kamu sudah mengetahui kan bagaimana sebuah benda dapat dikatakan bergerak atau apa itu gerak lurus. Video berikut. Dara ingin membeli baju di toko baju yang berada sejauh 40 meter dari tempatnya berada. Sekarang Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju. Namun setelah itu tiba-tiba temannya menelpon untuk datang ke toko bunga yang berada 30 meter dari toko baju. Nah, apakah Dara dapat dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Berapakah jarak yang ditempuh Dara dari toko mainan sampai ke toko bunga? Berapa besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Benar sekali, dalam fisika, seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Sedangkan jika kita menyebutnya dengan menyertakan arah seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter, dalam fisika kita dapat menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu jarak dan perpindahannya serta perbedaannya. Mudah bukan? Oke, untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan berikut. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke arah barat. Kemudian berbelok sejauh 6 meter ke arah selatan dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Berapa besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut? Untuk menjawabnya, perhatikan gambar berikut. Awalnya, si anak berjalan sejauh 2 meter ke barat, lalu ke selatan 6 meter, dan ke timur 10 meter. Kita buat garis bantu agar ini membentuk suatu segitiga untuk memudahkan pengerjaan. Jadi, besar perpindahan adalah garis miring segitiga.
kamu masih ingat rumus Pythagoras? Saya ingatkan kembali ya. Ya, tepat sekali. Jadi, perpindahan si anak adalah akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Menjadi akar 100, yaitu 10 meter. Sedangkan arah perpindahannya adalah menuju tenggara. Jadi, si anak berpindah sejauh 10 meter ke arah tenggara. Oke, kita kembali ke analogi pertama tadi. Ketika Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju sejauh 20 meter, ketika kita mengetahui waktu yang dibutuhkan Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju, maka ada pertanyaan lagi, yaitu seberapa cepat Dara sampai ke toko baju? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak dinyatakan dengan kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak, atau secara umum dituliskan dengan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Adapun satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelajuan Dara? Kita mengetahui bahwa jarak dari toko mainan ke toko baju adalah sebesar 20 meter dan waktu yang dibutuhkan Dara adalah 20 detik. Nah, dari persamaan sebelumnya V sama dengan S per T, maka V sama dengan 20 meter per 20 detik dan hasilnya adalah 1 meter per sekon. Nah, perlu diketahui bahwa kita belum membahas arah ketika berbicara tentang kelajuan. Bagaimana jika saya mengatakan Dara berjalan 1 meter per sekon ke arah kanan? Nah, ketika kita berbicara kelajuan dan arah, kita berbicara mengenai kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan juga meter per sekon. Dari pengertian kecepatan tersebut, kita dapat merumuskannya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan Dara? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Dara adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Sehingga V sama dengan S per T. V sama dengan 20 meter dibagi 20 detik sama dengan 1 meter per sekon. Farid ingin membeli buku. Di mana tempat terdekat ia bisa membeli buku? Farid bisa ke toko buku terdekat sejauh 30 meter ke arah kiri dari toko mainan. Seberapa jauh Farid berjalan? Ya, betul sekali. Jarak Farid berjalan adalah 30 meter. Lalu bagaimana perpindahan Farid dari toko mainan? Tepat sekali. Perpindahan Farid adalah 30 meter ke arah kiri. Sekarang kita mengetahui bahwa Dara berjalan 20 meter ke kanan dari toko mainan, sedangkan Farid berjalan 30 meter ke kiri dari toko mainan. Jika toko mainan menjadi acuan, maka kita bisa mengatakan bahwa perpindahan yang dilakukan Dara bernilai positif. Sedangkan perpindahan yang dilakukan Farid bernilai negatif. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perpindahan Dara positif 20 meter, sedangkan perpindahan Farid negatif 30 meter. Jika Farid berjalan dari toko mainan ke toko buku membutuhkan waktu 20 detik. Coba kita hitung berapa kelajuan dan kecepatan Farid.
kita mengetahui bahwa jarak yang ditempuh Farid adalah 30 meter dan waktu dibutuhkan 20 detik. Maka kelajuan adalah jarak dibagi waktu, yaitu 30 dibagi 20, yaitu 1,5 meter per second. Sedangkan untuk mencari kecepatan, kita mengetahui bahwa perpindahan Farid adalah min 30 meter dan waktu yang dibutuhkan 20 detik. Sehingga kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, yaitu minus 30 dibagi 20. Hasilnya min 1,5 meter per second. Nah, sekarang coba selesaikan persoalan berikut. Ahmad berjalan 2 meter dengan waktu 5 detik. Jody berjalan sejauh 4 meter dengan waktu 5 detik. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapa perpindahan yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Dan berapa besar kelajuan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Berapa kecepatan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Jawablah pertanyaan tersebut pada buku kerjamu. Oke, sekarang kamu sudah lebih paham kan mengenai jarak, perpindahan, kelajuan, serta kecepatan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.